wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yoga Pratama, NIM 10420035, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank yang berjudul BMT. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bait adalah rumah, mal adalah harta, wa adalah dan, yaitu kata penghubung. Sedangkan tamwil adalah pengembangan harta. Jadi baitul mal wa tamwil berarti rumah harta dan pengembangannya. Baitul mal atau rumah harta merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Selanjutnya, sejarah singkat BMT. BMT sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pemerintah Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para nabi SAW dalam pembagian harta rampasan perang Badar. Maka turunlah surah Al-Anfal ayat 41. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Selanjutnya, tujuan dan peran BMT. Pada operasionalnya, usaha BMT hampir sama dengan perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau anggota dalam bentuk simpanan dan juga pembiayaan. Secara produk BMT dalam melaksanakan perannya tersebut dapat diklarifikasikan menjadi tiga hal, yaitu produk tabaruk dan ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan hibah. Produk penghimpunan dana atau funding, dan produk penyaluran dana atau lending. Tugas dari BMT untuk menjaring dana tersebut kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Quran yang diistilahkan dengan Asnaf 8. Dalam posisi ini BMT berperan sebagai pol dana. Setelah dana masuk, maka disinilah peran BMT dengan 4 dimensinya berjalan. Selanjutnya, perkembangan Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Perkembangan BMT dari tahun 1980-an hingga sekarang menemui momentumnya pada saat krisis 1997 hingga saat ini. Memang belum ada data konkret tentang jumlah BMT. Namun, beberapa sumber menyebutkan jumlahnya kurang lebih 3.900 BMT. Bahkan beberapa di antaranya sudah memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam operasional BMT diperkirakan lebih dari 3,5 juta orang atau anggota. Selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. Hanya saja beberapa yang memilih pengawasan dari pembinaan di bawah OJK. Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena BMT menjadi bagian penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Pertumbuhan BMT cukup signifikan di mana berdasarkan data
Permodalan BMT atau PBMT Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia. Terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar 16 triliun yang dikelola sekitar 20.000 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5% koperasi yang berbadan hukum. Demikianlah penjelasan dari saya tentang Baitul Mal wa Tamwil. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.